Halo semua, apa kabar? Kali ini aku mau share gimana sih caraku mengajarkan ke peserta kursus di DNA Studio tentang mengukur badan wanita dewasa. Nah, yang mau aku contohkan di video ini mengukur badan di patung ya. Tapi kalau kamu belum punya patung, kamu tetap bisa belajar dengan langsung ukur model. Boleh cari model temanmu atau saudaramu. Tapi untuk pertama kalinya cari yang bentuk badannya ideal dulu. Siapkan peralatan seperti meteran, tali, buku catatan dan alat tulis. Kalau modelmu dan kamu sudah siap, minta dia berdiri tegak normal, bukan tegak yang dibuat-buat. Oke, langkah pertama cari letak pinggang. Raba bagian samping badan, rasakan di mana tulang panggul dan tulang rusuk. Nah, pinggang letaknya ada di lekukan di antara kedua tulang itu. Setelah ketemu garis pinggang, ikat pakai tali atau karet elastis. Selanjutnya, kita akan ukur 3 lingkar utama. Nomor 1, lingkar badan. Ukur melingkar di dada atau payudara terbesar. Syaratnya, letak meteran harus benar-benar mendatar sejajar dengan lantai, tidak boleh miring. 2 lingkar pinggang. Ukur melingkar garis pinggang yang ada talinya. Beberapa kasus, tali akan berubah posisi ketika model bergerak. Jadi, ketika ambil ukuran yang ada hubungan dengan garis pinggang, pastikan letak tali sudah benar-benar berada di posisi seharusnya. 3. Lingkar panggul. Ukur melingkari pantat terbesar. Jadi pastikan dulu kamu cek di mana letak pantat terbesar. Cara ceknya, kamu bisa muter ke samping badan si model, lalu lihat bagian pantat terbesar yang paling menonjol, atau bisa juga kamu raba. Oke, ini ada 4 istilah yang harus kamu pahami. 1. Bahu tertinggi. 2. Puncak dada atau puting. 3. Garis pinggang. 4. Panjang baju yang diinginkan. Ukuran nomor 4 yang akan kita ambil yaitu tinggi dada. Tinggi dada diukur dari bahu tertinggi turun ke puncak dada. Selanjutnya, jangan lepas meteran dari bahu tertinggi. Kita akan ambil ukuran nomor 5 yaitu panjang muka. Panjang muka diukur dari bahu tertinggi turun ke garis pinggang. Wajib melewati puncak payudara. Jadi tidak boleh meleset dari payudara. 6. Panjang baju yang diinginkan. Diukur dari bahu tertinggi turun melewati puncak payudara sampai panjang baju sesuai model yang ingin dibuat. Nah, itu tadi 3 ukuran yang diambil awalnya dari bahu tertinggi. Jadi waktu ambil 3 ukuran ini, kalau bisa jangan lepaskan meteran dari bahu tertinggi sampai selesai ukur panjang baju yang diinginkan. Nomor 7, tinggi panggul. Coba kamu muter ke samping badan model. Jadi memang tinggi panggul ini cara mengukurnya dari samping badan. Sekarang letakkan meteran di garis pinggang, lalu turun ke garis panggul. 8. Lebar muka. Pahami dulu batas ketiak ya. Batas ketiak yang saya maksud itu lekukan di sekitar ketiak antara pertemuan badan dan tangan. Itu disebut batas ketiak. Nah, ukur batas ketiak kiri ke batas ketiak kanan ini disebut lebar muka. Nah, saatnya kita ukur bagian badan belakang. Nomor 9, panjang punggung. Ini sama seperti panjang muka. Dari bahu tinggi turun ke garis pinggang harus melewati puncak dada karena badan depan ada payudara. Kalau badan belakang, langsung aja ukur dari bahu tinggi turun ke garis pinggang. Nomor 10, lebar punggung. Sama seperti lebar muka di badan depan, lebar punggung ini diukur dari batas ketiak kiri ke batas ketiak kanan. Nomor 11, lebar pundak. Tentukan dulu letak bahu terendah. Ukur dari bahu rendah kiri ke bahu rendah kanan. 12. Lingkar kerung lengan. Area ini disebut pangkal lengan atau kerung lengan. Kita akan ukur melingkar kerung lengan ini melewati 4 titik.
titik lebar dada, lebar punggung, bawah ketiak, dan bahu rendah. Caranya, bentuk meteran melingkar, masukkan dari ujung tangan sampai pangkal lengan. Sesuaikan besarnya dengan besar pangkal lengan. Bagian meteran di bawah ketiak harus persis di pangkal lengan. Lalu, meteran di bahu rendah pas dimasukkan 2 jari. Nomor 13 panjang lengan dan nomor 14 panjang siku. Kamu bisa ambil 2 ukuran sekaligus. Letakkan meteran di bahu rendah, turun ke siku untuk panjang siku, lalu turun sampai pergelangan tangan untuk panjang lengan. Boleh juga saat ukur panjang lengan, posisikan tanganmu agak menekuk. Ini kalau kamu ingin panjang tangan bajumu nanti saat dipakai dan beraktivitas tidak terlihat congkrang. Tapi kalau kamu tidak suka hasil tangan bajumu kepanjangan, kamu boleh ukur panjang lengan dengan posisi tangan lurus. 15. Lingkar siku. Kamu boleh ukur lingkar siku ini pas atau longgar. Syarat untuk lingkar siku pas, kain yang kamu pakai untuk bajumu nanti harus stretch atau mulur. Karena kalau kamu pakai kain yang tidak mulur, tangan tidak akan nyaman atau terasa sesak. Cara ukur siku pas, bentuk meteran melingkar, masukkan dari ujung tangan ke lengan di atas siku. Atur besar meteran melingkar pas bagian itu. Untuk cara ukur siku longgar, letakkan meteran melingkar persis di siku saat posisi siku menekuk. Lalu atur besar meteran sesuaikan dengan kenyamanan gerakan tangan. Nomor 16, lingkar ujung tangan. Sama seperti lingkar siku, kamu boleh ukur pas atau longgar. Ukur pas saat kamu akan buat model tangan dengan manset atau karet. Caranya, ukur pas melingkar pergelangan tangan, lalu tambahkan 2-4 cm sesuaikan dengan kenyamanan. Nah, karena hasilnya pas, karena kamu tadi ingin buat tangan yang manset, kamu harus tambah dengan bukaan kancing atau red slitting agar mudah saat keluar masuk. Kalau cara ukur lingkar ujung tangan yang longgar, caranya tinggal buat meteran melingkar di kepalan tangan dan tambahkan 2-4 cm atau boleh lebih dari itu, suka-suka kamu, yang penting tangan bebas keluar masuk. Oke, itu tadi daftar ukuran badan wanita dewasa yang bisa kamu pelajari. Ada 16 ya. Lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul, tinggi dada, panjang muka, panjang baju, tinggi panggul, lebar muka, panjang punggung, lebar pundak, lingkar kerung lengan, panjang siku, lingkar siku, dan yang terakhir lingkar ujung tangan. Gimana? Ada yang kurang paham? Kalian boleh kok tanya di kolom komentar. Pastinya kalau ada waktu luang aku akan jawab pertanyaan kalian. Makasih ya yang sudah nyimak dan belajar bareng Mbak Guru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.